Radio Suara Teknika, media informasi dan edukasi lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Lewat Radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Baik, selamat pagi sahabat Rika. Senang sekali Widi berjumpa kembali di program acara Ginanti ya, berbagi pengalaman praktik baik dan prestasi bersama guru hebat yang luar biasa sekali sahabat Rika. Dan di jatahnya hari ini di hari Jumat di 25 Oktober 2024, Widi akan nemenin sahabat Rika selama 40 menit ke depan dengan bintang tamu luar biasa. Kita jauh banget dari negara ke Singaraja. Kita sapa dulu untuk Ibu Komang Eli Mahayani STMPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Kapan nih berangkatnya dari negara ke Singaraja? Kemarin malam. Kemarin malam. Sudah tiba di sini. Benar. Nah, gimana nih perasaannya setelah datang? Ini perdana ke SMK 3 atau sebelumnya sudah pernah ke SMK 3 nih? Kalau dibilang perdana di tahun 2000-an, iya. Tahun 2020. Berarti ini udah iya. kedua kalinya Iya, ya. betul. Nanti ada cerita panjangnya ya. Nah, untuk Ibu Elik sendiri ini merupakan salah satu guru di SMP Negeri 1 Negara ya. Dan mungkin kita akan mengupas tuntas beliau dengan prestasi-prestasi dan pengalaman praktik baiknya. Dan yang pertama kita ke perkenalan dulu nih. Karena seperti kata pepatah, nggak kenal nggak sayang. Karena Widi sayang, kita kenalan dulu. Baik Bu Bisa Widi. perkenalkan dulu. Oke, jadi perkenalan dulu untuk para pendengar di radio Suara Teknika SMK Negeri 3 Singaraja. Biar nggak kepleset, saya selalu negara soalnya ya. Udah biasaan ya, ya. sudah Jadi. kebiasaan negara. Jadi saya Komang Elik Mahayani sebagai pengajar di SMP Negeri 1 Negara, guru informatika. Ya itu aja sih dulu ya. Iya. Nah, kalau sebenarnya Ibu nih aslinya Singaraja atau negara? Saya itu bulldog. Buleleng Dogen. Berarti asli Singaraja. Kenapa nih kok bisa ke negara nih, Bu? Jadi ceritanya itu agak panjang, cuman kita pendekkan sedikit aja ya. Ya, memang saya asli Singaraja dari SD sampai SMA. Saya di Singaraja dan di sini pun juga saya pernah mengabdi. Di SMK 3 Singaraja. Ya, betul, di SMK 3 itu tahun 2009. Nah, kebetulan di antara tahun itu ada bukaan CPNS di Jembrana.
Ada beberapa tempat tapi saya memilihnya Jembrana. Dan ternyata tetot-tetot dan diterima menjadi PNS di sana dan akhirnya saya harus hijrah ke Jembrana. Jembrana. Ini kalau kita pikir-pikir kan ya Bu ya, kenapa milihnya di Jembrana? Sedangkan kenapa nggak di Singgaraja biar deket aja? Saat itu tidak ada bukaan. Berarti ini ya benar-benar emang jodohnya mungkin di negara iya. ya. Kita mencari peluang dan kesempatan gitu Iya ya. benar sekali. Dan di negara itu menjadi guru informatika. Betul. Ya sebelumnya kuliahnya di informatika juga ya Bu ya. Ya, saya di UPN Jogja. UPN Jogja. Nggih, Jauh teknik banget ya. informatika. Iya, biar tahu beberapa daerah karena kan pasti setiap daerah memiliki keunikan dan kekhasan gitu ya untuk dikenal. Benar. Jadi kemarin saya share flyernya itu banyak banget komentar-komentar nih. Mungkin untuk sahabat Rika sudah mengetahui Ibu Eli ini jadi viral jadinya ya. Nah ini Ibu tahu Radio Suara Teknika. Menurut pandangan Ibu Radio Suara Teknika ini gimana nih Bu? Wih, kalau bilang menurut saya tuh keren sekali ya. Jadi beberapa inovasi, terus kemudian perubahan-perubahannya itu luar biasa yang tetap mengusung dan mengedepankan pendidikan utamanya. Jadi dengan fasilitas radio ini saya juga sering tuh lihat-lihat, ternyata yang jadi narasumber ini apa sih yang bisa didapatkan dari informasi narasumber yang hadir ya kita jadi bisa mencuri tanda kutip ya, mencuri yang baik gitu. Tambah ilmu. Iya, gitu ya. menambah ilmu jadinya. Sangat manfaatnya tuh sangat luar biasa. Benar-benar. Nah dari segi pengalaman nih ya, ternyata Ibu Eli ini banyak banget pengalamannya. Dari yang pertama itu adalah guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Jembrana. Betul. Betul ya Bu ya. Betul. Gimana tuh ceritanya Bu? Kenapa memilih menjadi guru penggerak nih? Awalnya sih saya memang suka belajar dan ingin tahu gitu. Jadi ada informasi ini, kayaknya memang ada hal-hal yang positif nih yang harus saya lakukan sebagai guru kan harus mengupdate diri kan. Ya udah deh, saya mencoba untuk mengikuti, ternyata lolos dan dalam perjalanan itu seperti mungkin yang angkatan 1 2 3 itu masih durasinya sangat lama, bagaikan ibu yang mengandung 9 bulan. Ya pasti kami mengalami up and down dalam kondisi ya. Kadang-kadang mungkin merasa jenuh tapi kita balik lagi fokusnya yang dicari itu sebenarnya apa sih gitu ya. Tujuannya apa? Jadi ya disemangatin aja dan hasilnya ya 9 bulan bisa terlewati dengan maksimal. Jadi guru penggerak akhirnya Lahirlah ya. lahir dengan selamat. Benar-benar. Nah kemudian setelah menjadi guru penggerak di angkatan 3, beliau juga merupakan salah satu pengajar praktik angkatan 9 Kabupaten Jembrana. Gimana tuh ceritanya Bu? Kok bisa langsung jadi PP? Ya karena mencoba melamar. Kembali melamar. Melamar dan coba-coba aja. Sepertinya setelah kita mendapatkan ilmu dan bisa berkolaborasi di sekolah, tentunya kan yang namanya ilmu yang didapat kalau dipakai sendiri kan nggak enak ya. Jadi kita bagaimana bisa mengajak rekan-rekan di sekolah utamanya, terus kemudian kita bisa berkolaborasi dengan teman di luar sekolah dengan manfaatnya adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi aktif dalam pendidikan. Nah kemudian dari guru penggerak itu kok kayaknya kita biar tahu guru-guru lain di tempat lain tuh seperti apa dan kita bisa mencoba mendampingi. Jadi ingin mengupdate diri juga Iya ya Bu pastinya iya. Akhirnya setelah melamar lagi mengisi beberapa esai dan sebagainya diterima juga gitu. Tapi jadi seorang pengajar praktik itu sebenarnya nggak mudah ya Bu ya, harus bisa membagi waktu. Ya kurang lebih. Nah Ibu kan mengajar nih di SMP Negeri 1 Negara. Kemudian jadi pengajar praktik, gimana nih cara membagi waktunya? Tentunya sih memang sih itu prosesnya kita harus selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan kepala sekolah agar nanti di suatu saat itu kita melakukan sebuah pendampingan ke guru di sekolah lain biar tidak mengganggu jadwalnya kita mengajar. Nah, mungkin ya kita harus pandai-pandai membagi waktu dan juga kita juga memberikan
informasi kepada kepala sekolah itu yang benar-benar tepat. Jadi sehingga antara kita dan kepala sekolah itu tidak terjadi kesenjangan. Bener. Ya kan? Selalu adanya komunikasi Iya, ya Bu ya. betul. Dan sekarang saya pun kesini pun juga saya komunikasi dengan Ya, beliaunya. karena komunikasi itu penting ya sahabat Rika ya. Betul. Dan kemudian beliau ini juga merupakan wakil ketua MGMP TIK Kabupaten Jemberana. Ya. untuk Kenapa SMP. bisa dipilih menjadi wakil ketua MGMP nih Bu? Apalagi ini wilayahnya Jemberana ya. Iya. Ya karena di Jemberana itu kebetulan mata pelajaran informatika itu masih termuda TIK. Jadi kan kita berkumpul ya udah di voting ditunjuk ya kita harus menjalankan sesuai dengan yang telah menunjuk kita gitu aja sih. Benar. Nah kemudian ini juga tergabung dalam komunitas pendekar VR. VR ya. VR ya. VR itu apa tuh Bu? VR itu salah satu model pembelajaran itu kalau seandainya kita ibaratnya nih kalau ada hal-hal yang sulit untuk kita bisa gunakan dalam bentuk realita. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi virtual reality untuk mendekatkan siswa seolah-olah dia bisa melihat hal tersebut. Oh iya Yang pakai kacamata. Iya, pakai ya. Iya. Saya dapat lihat postingan Ibu yang Iya, itu. Gimana itu. tuh kalau kita melihat antusias pelajar di sana tuh Bu dalam penggunaan teknologi itu? Ya, tentunya mereka sangat antusias dikarenakan juga kan generasinya dia kan, generasi Z apalagi dan sampai ke bawah pun yang sekarang Alpha gitu yang sangat erat dengan teknologi, tentunya hal-hal tersebut dia lebih cepat untuk bisa memahami. Nah, jadi kita sebagai pengajar bagaimana memasukkan edukasi di dalam permainan tersebut. Jadi kan mungkin dalam tanda kutip pada para siswa menganggap bahwa VR itu kita bisa gunakan hanya untuk bersenang-senang dan bermain kan. Tapi tentunya di sana kita bisa konsepkan bahwa edukasi dan informasi terkait tentang materi itu kita bisa adaptasikan ke sana ke dalam bentuk VR. Ya, artinya kalau diibaratkan kita sebagai guru itu harus mengikuti kodrat zamannya Iya siswa lah ya. benar. Kalau udah zamannya lagi booming-boomingnya TikTok, ikut ibu punya TikTok? Punya, saya juga ikut akhirnya. Iya betul. Harus mengikuti ya. Kalau kita Iya. nggak bisa mengikuti ya kita nggak tahu perkembangan siswa sekarang seperti apa. Kemudian apa namanya informasi-informasi yang update juga nggak tahu ya Bu ya. Betul. Kemudian ini Ibu juga tergabung dalam NSBP B. B Provinsi Bali. Oh ya, itu narasumber berbagi praktik. Karena kebetulan kemarin juga ikut iseng-iseng juga ngisi esai lah dan akhirnya ketemu di sana dengan seluruh guru hebat di Provinsi Bali. keren ya. Jadi ya senang. Nanti Widi akan tanya kira-kira apa aja sih ya, Baik, praktik baiknya baik, ya. baik. Siap. Nah kemudian sekarang kita ke SMP Negeri 1 Negara dulu nih Bu ya. Ke SMP Negeri 1 Negara itu tepatnya di mana tuh Bu? Baik, saya mau promosi ya Iya, sekalian boleh, ini. boleh, Iya. boleh. Mumpung saya diundang ke radio yang jarang-jarang saya bisa diundang live ya. Jadi saya adalah guru di SMP Negeri 1 Negara. Tempatnya SMP itu adalah di Jalan Ngurah Rai 124 Negara Jemberana Bali, Pusat kota banget nih. pusat kota. Betul, dan salah satu sekolah yang diminati oleh masyarakat Jemberana. Oh, sekolah favorit. Bisa dikatakan favorit. Kemudian jumlah siswanya. Jumlah siswa kami itu 1076. Wow. Lumayan ya Bu ya. Setara setengahnya SMK 3. Iya betul. Ya dengan luas sekolah 1 hektaran lebih lah ya. Jadi lumayan luas juga. Dengan jumlah siswa 1000-an. Ya benar 1000-an lebih ya. 1076. 1000-an lebih. Berarti gurunya lumayan banyak di sana Bu ya, karena siswanya lumayan Iya banyak juga. lumayan, gurunya lumayan banyak sekitar 70-an lebih lah ya. Oke. Dan sekarang saya bertanya nih Bu ya, pertanyaan pribadi nih. Oke. Melihat nih Bu ya,
generasi muda sekarang dari tadi yang Ibu katakan suka main TikTok, kemudian Instagram, Facebook dan YouTube. Gimana sih sebenarnya menurut pandangan Ibu nih ya dalam melihat dan mengawasi pelajar di sini dengan tadi kan ada berbagi praktik baik juga tentang di VOC itu Bu. Iya. VCO. VCO. Oh iya. VOC lagi. Nanti jadi Belanda. Kok jadi Belanda? Saya masih penasaran karena tadi ada gini, saya gini praktik baik VCO gitu. Gimana tuh Bu? Karena di pikiran saya VCO tuh gini, virgin coconut oil. Mungkin bisa di-sharing nih terhadap dunia pendidikan saat ini juga. Baik, jadi kan gini nih, kita kan melihat fenomena siswa-siswa sekarang itu erat sekali penggunaannya ke media digital, apalagi aplikasi-aplikasi medsosnya itu sangat tinggi digunakan. Dan salah satu survei yang saya lakukan itu langsung ke gawai atau smartphone salah satu siswa. Di kelas itu saya tanyakan, coba dibuka dulu berapa jam penggunaan handphone. Ya, kita bisa perhatikan kalau di sekolah kami itu penggunaan handphone itu di sekolah tidak full, tergantung kalau seandainya memang ada jam dan siswanya diizinkan menggunakan handphone oleh guru baru digunakan, kalau tidak ya enggak pakai gitu kan. Berarti anggaplah dirata-ratakan siswa itu menggunakan handphone sepulang sekolah dari jam 3 sampai dia mau tidur lah ya. Itu rata-rata 6 sampai 8 jam per hari. Lumayan ya, kayak waktu tidur ya. Persis sama. Nah, tetapi begitu kita scroll ke bawah lagi, ternyata penggunaan media sosialnya itu lebih banyak daripada yang lain. Biasanya sosial media yang sering digunakan apa aja nih Bu? Entah itu WhatsApp, terus kemudian kalau WhatsApp kan sudah pasti ya, ada TikTok, Instagram. Nah, kemudian saya tanya, kalau di TikTok ya dengan gaya-gaya sekarang lah ya kan, siswa ya mau scroll, mau goyang-goyang gitu kan. Nah, akhirnya saya mulai berpikir dan ada erat kaitannya kebetulan karena di mata pelajaran informatika itu ada capaian yang mengajak siswa itu bagaimana dia bisa menciptakan hal-hal yang lebih bermanfaat yang mengandung unsur media digitalnya. Nah, kenapa kita tidak mengajak siswa untuk berperan aktif menebarkan informasi yang bermanfaat? Benar, Seperti itu. setuju banget. Nah, akhirnya muncullah itu VCO-nya. Karena ya bukan minyak ya sekali lagi. Biar nggak salah kaprah nih sahabat Iya. Rika, langsung kita datangkan dari negara ini. Ya, itu bukan minyak, tetapi di dalam kemarin juga pada saat kita belajar di guru penggerak kan juga ada student agency atau kepemimpinan murid. Jadi bagaimana VCO, voice-nya, choice-nya dan ownership-nya. Dalam pembelajaran kita mengajak siswa untuk lebih berperan aktif. Bagaimana sih proses pembelajaran itu tidak melulu kalau mungkin yang sebelumnya kan kamu harus begini ya kan. Sekarang kita balik. Ada materi seperti ini, membuat proyek begini, apa sih sebenarnya yang kamu inginkan? Jadi kita tanya suaranya murid bagaimana? Oh, saya mau begini Bu, begini. Nah, terus kemudian pilihannya, kamu mau memilih misalnya berkelompok nih kerjanya. Kelompoknya itu kamu mau pilih sendiri bagaimana, berdasarkan apa. Terus kemudian, oh saya mau pilih ini, kalau saya mau buat ini kayaknya lebih cocok sama teman yang begini. Nah, terus kemudian kepemilikan atau ownership-nya itu, kalau misalnya saya sudah membuat produk ini, nanti akan saya posting di punya saya dong gitu. Jadi kepemilikannya juga kita bebaskan. Kamu mau menggunakan media sosial yang kamu punya, misalnya apakah menggunakan TikTok lah, atau menggunakan YouTube, atau menggunakan Instagram, ya itu pilihan kalian semua itu. Jadi VCO-nya adalah voice, choice, dan ownership. Nah, dari Ibu kan langsung tuh ke siswanya. Betul. Tanggapan siswa itu gimana tuh Bu? Kalau tanggapan siswa itu sangat suka, apalagi kan yang berbau-bau teknologi dan aplikasi kan, kita hanya memberikan
pemantiknya aja, kemudian mereka akan bisa berkreasi, tetapi di balik kreasi itu peran kita pasti akan membimbing kan, membimbing dan memotivasi jika terkadang kan dalam satu kelompok itu pastilah tidak bisa berjalan mulus sekali gitu kan. Ada hambatan-hambatan, misalnya siswa, saya susah sekali ini bekerja dengan kelompok ini. Orang ini nih kok begini. Nah, itu peran kita sebagai guru bagaimana kita bisa mendampingi, memotivasi agar proyek yang diharapkan itu, yang mereka rencanakan itu kelar sesuai dengan due date waktunya gitu. Berarti untuk outputnya sendiri dari VCO ini itu berupa video yang diupload di masing-masing sosial media mereka. Ya, tidak hanya video juga, tetapi misalnya kalau memang dia mau buat berupa poster, tidak masalah. Oh, berarti bisa juga Bu ya? Bisa, ya itu tergantung pilihannya. Gitu. Oh, berarti bisa memilih. Kalau misalnya dia memang suka bercerita gitu, saya mau menceritakan sebuah kisah yang ada hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan. Waktu itu karena topik kami itu tentang 3 dosa besar pendidikan kan. Jadi ada siswa yang satu kelompok itu menuliskan cerita pendek terkait tentang perundungan. Dia tulis di dalam blog. Oh. Ya, suka-sukanya dia. Jadi kita tinggal mengawasi dan melihat bahwa kita yakinkan bahwa informasi yang dia upload nanti itu benar-benar baik, benar, akurat dan tidak menimbulkan misinformasi. Nah, untuk menentukan baiknya itu seperti apa, Bu? Mungkin ada kriterianya. Oh ya, jadi karena ini project yang ada durasi waktunya, kemarin itu kita ambil 1 bulan. Dalam setiap minggu itu kita monitor. Minggu pertama dia membuat apa, terus kemudian minggu kedua dan kadang-kadang juga memang ada beberapa informasi yang mungkin kurang detail dibuat, kita bisa arahkan. Jadi seyogianya kamu membuatnya begini, nanti biar tidak terjadi salah penafsiran bagi yang melihat medianya gitu. Jadi membagikan itu harus benar-benar teliti juga Iya, ya, Bu ya. iya, apalagi dengan unsur sara itu kan berbahaya ya. Apalagi sekarang tuh emang harus dipilah-pilah nih sahabat Rika ya dalam memilah misalnya postingan-postingan itu sebelum kita menyebarkan harus dilihat dulu dari segi caption, kemudian apa sih sebenarnya ini, mengomentari juga harus dengan bijak juga. Betul, Iya, betul Bu, sekali. ya. Iya. Nah, gimana nih pandangan Ibu terhadap dunia yang sekarang ini, Bu? Iya, kalau dianggap melihat ini ya, kita sih kalau di digital itu kan bagaimana menjadi seorang masyarakat digital yang baik dan benar Nah, gitu. ngomong-ngomong digital. Iya, digital natif gitu Nah, ya. kreator menurut Ibu nih ya, kreator digital yang baik tuh harusnya seperti apa sih? Karena banyak banget nih sebenarnya anak-anak SMK terutama jadi konten kreator. Nah, di sini pasti adanya ilmu teknologi, kemudian gimana sih caranya menyajikan itu dengan baik? Menurut Ibu gimana nih? Iya, kalau pertanyaannya ini mengandung banyak jawaban sebenarnya. Bisa dijawab langsung. Ya karena kan balik lagi seorang konten kreator itu tujuannya dia apa sih? Kan setiap orang memiliki misi masing-masing. Kalau mungkin kita yang sebagai seorang guru kan pasti tujuannya adalah memberikan informasi ya. Kategorinya adalah berdasarkan pendidikan aja kan. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini kan benar-benar yang namanya dunia digital itu apapun itu bisa masuk gitu. Benar. Random banget kan. Nah, benar. jadi balik lagi kita sudah memberikan yang berkualitas, tapi kadang-kadang yang berkualitas itu belum tentu banyak viewernya. Nah, itu nih. Iya kan? Nah, cuman ya kita lempar lagi ke masyarakat maunya apa. Apakah misalnya ada konten karena saya merasa stres jadi saya perlu konten yang menghibur ya udah yang lucu-lucu gitu. Kalau misalnya yang menggunakan edukasi jadi saya pilih yang ini.
ya balik ke individunya aja sih. Saya nggak berani nanti Iya, terlalu benar, ngejudge, benar, bener benar. kan ya. Nah, itu udah kembali lagi ke masing-masing ya. Mm-mm, Kita mm-mm. memilih konten kreator yang ingin kita inginkan, dan selagi itu positif ya, Bu ya. Betul, dan Harus bermanfaat. nonton yang positif-positif aja. Mm. Jangan yang negatif. Ya karena tapi jarang dan saya pribadi pun juga terkadang kelupaan gitu. Kan karena saking asik lihat tiba-tiba jempolnya bermain lagi, tiba-tiba mundur lagi. Nah akhirnya waktu Ya, benar. Jadi kebuang ya, Bu ya. Mm-mm. Kalau siswa di SMP Negeri 1 negara gitu juga, Bu. Kalau melihat dari pandangan Ibu yang tadi nih. ya karena kan keluarnya VCO ini ya karena Itu. saya tanya siswa-siswa, ya kan bagus ini Bu ini, jadi tanpa terasa. Nah kan Dengan adanya VCO itu bisa berkurang. bisa sedikit mengurangi perilakunya itu. Jadi kan kalau yang namanya langsung drastis tuh kayaknya agak susah sekali ya. Jadi Karena mungkin secara bertahap ya. Jadi juga selain itu pun juga project yang saya berikan, saya juga melihat bahwa setelah ini tuh ada memang siswa-siswa yang berpotensi bisa kita ajak untuk terjun membuat konten langsung gitu. Ya dengan menggunakan sarana YouTube atau live streaming gitu. Di sekolah juga kita manfaatkan siswa-siswa kami gitu. Oh gitu, keren. Jadi untuk sahabat Rika ini yang biasa nih ya, scroll TikTok tapi sampai lupa nih, aduh kegiatan yang udah gini jadinya ketinggalan. Jadi harus benar-benar dipikirkan matang-matang, dan kalau ingin sahabat Rika bertanya tentang VCO, ini langsung ke pakar VCO-nya langsung. Nah, untuk berbagi yang kemarin VCO itu di BGP, Bu ya? Ya di BMWI. Itu untuk apa namanya? Narasumbernya Ibu. Kemudian apa namanya? Pesertanya siapa aja nih, Bu? Pesertanya ternyata banyak dari luar wilayah pun juga ada. Jadi setelah sebenarnya konsep VCO-nya ini kan kita bisa integrasikan ke masing-masing mapel kan. Kayak kemarin itu mungkin karena saya guru informatika dan materinya itu terkait tentang menciptakan konten, jadinya saya mengajak siswa atau generasi muda itu untuk menjadi konten kreator. konten Nah, kreator. mungkin kalau misalnya guru bahasa gitu kan atau guru yang lain memanfaatkan VCO ini, mungkin dia membuat project apa yang disesuaikan dengan mata pelajarannya. Yang pasti kita mengajak siswa itu untuk lebih bertanggung jawab dalam proses pembelajaran, tidak hanya sebagai penerima saja, tetapi dia bisa juga mengungkapkan suaranya, bagaimana, terus pilihannya untuk dalam pembelajaran seperti apa, dan kepemilikannya itu bagaimana. Itu yang inginkan siswa-siswa kita itu bisa menumbuhkan itu karakternya lah ya, lebih Iya, ke benar. karakternya. Nah, untuk tanggapan peserta kemarin ada nggak nih, Bu? Mungkin ada masukan. Ada kemarin dia bilang, oh iya Bu, saya juga dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, saya juga mengajak siswa untuk membuat tes deskriptif kayaknya. Jadi saya ajak siswa untuk mengungkapkan suaranya, bagaimana sih, apa sih yang akan dibuat. Nah macam-macam sih, lumayan beraneka ragam Oke. pendapatnya. Keren sih sebenarnya ya. Emang lagi benar-benar dimanfaatkan banget ya di era seperti ini ya, Bu ya. betul. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih pandangan Ibu nih ya terhadap dunia pendidikan saat ini? Apalagi dengan adanya kurikulum merdeka ini, Bu. Ya, kalau saya pribadi sih, apapun itu kurikulumnya, semuanya itu pasti akan membawa kebaikan. Yang pastinya yang harus berubah itu adalah kita sendiri kan. Kalau misalnya semuanya sudah dirancang dengan baik, tetapi kitanya tidak bergerak, ya kan nol jadinya. Jadi kita ya apalagi sebagai guru ya harus update ilmu terus kan, dengan tujuan akhir kita sebagai pendidik itu bagaimana menciptakan generasi yang berkualitas. Apalagi dengan visinya guru penggerak ya, bergerak apa? Tergerak bergerak. menggerakkan. Iya, menggerakkan. Harus terus sharing
ilmu juga ya Bu ya. Betul, iya. Nah, untuk pesan dan kesan nih untuk dunia pendidikan ke depannya, terutama untuk siswa, kemudian tenaga pendidik dan kependidikan Ibu. Ya, kalau untuk siswa dengan fenomena sekarang ya, yang benar-benar sangat cepat mendapatkan informasi dan kemudian karakter siswa yang lekat dengan teknologi, saya sih berpesan bagaimana siswa-siswa itu agar mampu memanage dirinya, agar tidak sampai karena terlalu banyak teknologi tanpa difilter pun juga akan berefek kan, selain berefek pada eh, fisik, berefek juga pada mental gitu kan. Kebanyakan main game tiba-tiba dipanggil tolong dong ibu belikan ini, marah-marah. Iya Bener, kan? sering banget nih. Jadi saya pun juga berpesan kepada siswa saya tolong kita harus sadar dan kontrol diri. Karena apapun teknologi itu kalau bagai bagai pisau bermata dua, jadi kita bisa ambil manfaatnya tetapi jangan terlalu kebablasan sehingga bisa merugikan Diri diri sendiri itu. Karena kan saya guru informatika lebih ke sana akhirnya larinya. Nah, terus kemudian untuk guru-guru ya pasti kita sebagai guru itu tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu berkolaborasi bersama teman, terus kemudian kita juga harus bisa melakukan koordinasi. Bagaimana sih biar bisa membawa dunia pendidikan dan sekolah ke depannya lebih baik lagi. Benar ya Bu ya, di mana bumi dipijak di situ kita. Betul, iya. Walaupun di negara tapi tetap ke Singaria. Langsung pulang kampung nih Bu ya. Betul, pulang kampung. Nah, ini sebulan berapa kali pulang kampung nih Bu? Atau sudah berkali-kali nih? Enggak tentu, tergantung situasi. Opsional lah ya, Nah, untuk kondisional. kan ke Singaraja nih Bu ya. Ini Ibu bakal kemana aja nih rencananya? Oh, sudah. Karena kemarin saya lihat postingannya di komentar tuh banyak banget. Ada yang ngajak ngerujak. Mau kemana nih Bu setelah Iya. ini? Yang komen-komen itu benar-benar itu senior Iya. saya, guru-guru hebat itu yang ada di Buleleng. Jadi terima kasih karena saya bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa dari rekan-rekan guru di seluruh Indonesia lah ya. Mungkin habis ini saya mau main ke museumnya Madi Oplas. Iya mudah-mudahan. Madi Oplas sudah pernah kesini Bu. Oh iya toh. Iya, tapi Oh. belum segini-gininya Oh, studionya. gitu ya. Masih biasa. Ya, kemudian sebagai closing statement, Baik. ya, ada nggak sih kata-kata motivasi nih untuk pelajar Buleleng, terutamanya dan juga pelajar untuk provinsi Bali untuk umumnya? Pelajar ya. Ya. Oke. Untuk pelajar, kita kan radionya pelajar. Oh bagus ya betul ya. Jadi kalau untuk pelajar itu tentu pintar aja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan karakter yang bijak dan baik. Yap, setuju. Itu aja sih, pendek aja. Untuk guru-guru nggak ada nih? Kalau untuk guru-guru ya kita harus rajin belajar, rajin berkolaborasi Berbagi, dan iya. berbagi. Ending ceritanya berbagi. Berbagi praktik baik ya Bu Betul, ya. Baik, mungkin ada yang disampaikan lagi Bu? Karena jauh banget nih dari negara. kalau nggak diginikan disampaikan Ibu. Kayaknya sih segitu aja, nanti butuh-butuhnya saya malah ngelawak nanti di sini ya. Oke, dan terima kasih ya Bu Eli ya. Iya. Udah datang ke podcast kita di kesempatan hari ini, dan tentunya tetap saksikan program Ginanti di hari berikutnya dia yang pastinya akan mengundang bintang tamu luar biasa, dan yang pastinya jangan lupa like, comment, subscribe YouTube SMK Negeri 3 Singaraja Official dan juga Facebook Suara Tadika Singaraja, dan nantikan live luar biasa kita di hari ini karena kita banyak banget ya ada tamu di pagi ini, dan so pasti tetap Jaya SMK bisa, SMK hebat, dan yang pastinya tetap stay tune di 107,7 FM, media informasi dan edukasi. Terima kasih, sampai jumpa.